Nah, untuk kata kunci lagu Patah Hati di sini memiliki search volume ya. Search volume itu bagus ya, berada pada grafik ini ya, antara kuning dan hijau. Dan kalau bisa ya, kalau bisa langsung pada di hijau ya. Pada hijau, kalau tidak mentok ya. Halo, berjumpa lagi bersama saya di tutorial gratis Gudangnya Tutorial. Pada channel ini sudah saya lengkapi berbagai macam tutorial bagi Anda. Untuk itu, ikuti channel ini untuk memperoleh informasi serta pengetahuan tambahan bagi Anda. Oke, langsung saja tanpa banyak basa-basi, kita kembali pada topik yang akan kita bahas pada kesempatan ini ya. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang strategi-strategi yang digunakan pada SEO YouTube ya. Di sini saya menggunakan 4 strategi ya, seperti yang teman-teman lihat pada layar HP teman-teman atau komputer teman-teman. Dengan menggunakan 4 strategi ini ya, saya coba pada salah satu channel saya dengan jumlah subscribernya di bawah 2000. Video tersebut diupload 2 jam kemudian langsung terindeks kata kunci ya, dan berada pada posisi ketiga halaman pertama. Silakan teman-teman buktikan ya, silakan teman-teman buktikan omongan saya benar atau tidak, dan tinggalkan komentar pada video ini. Di sini teman-teman cukup gunakan 4 langkah ini, terutama bagi teman-teman yang sedang mengejar persyaratan 4000 jam tayang ya. Saya pastikan teman-teman langsung lolos monet dalam waktu 1 bulan apabila teman-teman memang serius ya, serius dalam menggarap channel YouTube-nya. Oke, kembali pada strategi-strateginya. Di sini saya gunakan ada 4 strategi ya. Yang pertama adalah research keyword. Di sini mungkin bagi teman-teman sudah tidak asing lagi ya apa itu research keyword. Kemudian yang kedua adalah setting metadata video ya. Jadi metadata video YouTube itu ada 4 komponen. Yang pertama adalah judul, terus yang kedua adalah deskripsi, yang ketiga adalah hashtag yang kita kaitkan dengan video tersebut atau kita gunakan pada video tersebut, dan yang keempat adalah subtitle ya. Subtitle atau sesuatu yang kita ucapkan dalam video ya, atau kita diskusikan atau kita bicarakan pada video tersebut. Strategi yang ketiga adalah link bookmark atau dengan membuat backlink ya. Ada 2 jenis, yaitu do follow sama not follow ya. Bagi teman-teman yang ingin tahu apa itu not follow dan do follow akan saya jelaskan secara rinci ya. Kemudian yang keempat adalah menggunakan pingler ya. Menggunakan pingler di mana kita melakukan ping ya. Ping terhadap URL video YouTube kita. Oke, untuk langkah setting metadata video YouTube-nya sudah saya jelaskan pada video tutorial sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum melihatnya, silakan dicek video tutorial saya sebelumnya atau bisa dilihat link videonya pada deskripsi video ini. Dan selanjutnya kita membahas tentang bagaimana cara meriset keyword ya. Meriset keyword dengan menggunakan tool yang gratis ya. Tool yang gratis. Oke, langsung saja pada langkah-langkahnya di sini. Oke. Nah, di sini untuk research keyword dan juga selain research keyword dapat juga kita gunakan untuk menganalisis ya, untuk menganalisa channel YouTube kita. Di sini saya gunakan tool TubeBuddy. Kenapa? Karena salah satu alasan saya adalah tool TubeBuddy ini gratis ya. Tool TubeBuddy ini gratis serta mudah sekali untuk digunakan. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki add-ons tool TubeBuddy pada aplikasi browser teman-teman, maka terlebih dahulu teman-teman masuk pada websitenya TubeBuddy ya. Bisa teman-teman gunakan kata kunci ini untuk masuk pada websitenya TubeBuddy. Oke, ditunggu ya. Kemudian teman-teman silakan masuk pada websitenya TubeBuddy ya, www.tubebuddy.com ini ya. Tinggal teman-teman buka. Oke, ditunggu sebentar, maaf ya internetnya agak lemot nih. Oke. Nah, jika sudah muncul seperti ini, di sini karena sudah saya gunakan ya, sudah saya gunakan add-ons-nya sehingga tampilan pada bagian sini munculnya seperti ini. Nah, apabila bagi teman-teman yang belum menggunakan add-ons ini, di sini ada muncul 2 pilihan. Yang pertama adalah install for free, terus yang kedua adalah premium gitu. Apabila teman-teman ingin gunakan tool ini secara gratis, silakan klik install for free gitu. Namun untuk penggunaan tool ini secara gratis ada keterbatasan fitur-fiturnya ya. Namun apabila Anda ingin menggunakan fitur-fitur yang lebih lengkap, silakan gunakan yang premium. Tetapi untuk premium berbayar ya. Oke, lanjut. Setelah teman-teman klik install for free,
Selanjutnya akan muncul notifikasi dari browsernya ya. Di situ teman-teman klik OK saja. Kemudian akan install secara otomatis pada aplikasi browser teman-teman. Nah, jika proses instalasi add-ons pada aplikasi browser teman-teman sudah selesai, maka akan muncul add-onsnya di sini. Ya, seperti yang saya tunjukkan ini ya. Atau bisa teman-teman klik ini. Nah, di sini terlihat gitu. Jika ingin munculkan seperti ini, tinggal teman-teman klik pin ini ya. Ya, maka akan muncul di sini. Selanjutnya sampai di sini belum selesai, teman-teman klik lagi ya, klik lagi add-ons ini. Kemudian nanti teman-teman disuruh diminta untuk login ke TubeBuddy dengan menggunakan Gmail YouTube teman-teman. Ingat ya, Gmail YouTube teman-teman. Nah, setelah teman-teman login ke TubeBuddy dengan menggunakan Gmail YouTube teman-teman, maka akan muncul satu menu tambahan ya pada jendela YouTube seperti yang saya tunjukkan seperti ini. Nah, jika sudah muncul seperti ini berarti proses install add-onsnya sudah selesai ya, alias sudah berhasil. Selanjutnya tinggal kita gunakan saja add-ons ini. Bagaimana cara kita menggunakan add-ons ini ya? Pertama-tama saya akan tunjukkan cara melakukan analisa terhadap channel YouTube kita dengan menggunakan add-ons TubeBuddy. Oke. Ini saya coba cari salah satu video saya. Nah, kemudian kita buka. Oh ya, maaf, bukan channel ya. Ini untuk analisa video kita gitu. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman tinggal tunggu sebentar. Ya. Nah, kemudian akan muncul tampilan jendela baru ya di sebelah kanan seperti ini. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa untuk perform ya, untuk perform video ini, di sini terdapat skor CEO-nya itu 90. Jika 90 seperti ini menunjukkan bahwa kualitas CEO video ini bagus ya. Disarankan kalau bisa mencapai 100 ya, 100 lebih baik. Dan apabila teman-teman ketika melakukan analisa terhadap video teman-teman dan skor CEO-nya ini masih berupa lingkaran kuning apalagi lingkaran merah, maka di sini kesalahannya adalah dalam settingan metadata. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui cara setting metadata video YouTube yang benar seperti apa, silakan tonton video tutorial saya tentang cara setting metadata serta penjelasan saya tentang keyword. Di sana sudah ada juga ya. Silakan teman-teman lihat atau cek link videonya ada di deskripsi video ini. Oke, selanjutnya di bawahnya ya, di bawah sini terlihat hashtag-hashtag ya, hashtag-hashtag yang kita kaitkan atau yang kita input pada saat proses upload video ini. Nah, di sini hashtag-hashtag yang saya kaitkan dengan video ini. Dan bagaimana, apakah hashtag-hashtag ini sudah terindeks oleh YouTube atau terhadap video kita atau belum gitu. Nah, cara mengeceknya tinggal teman-teman klik button yang ada di bawah sini ya, show search ranking. Lalu teman-teman klik. Nah, jika muncul angka dengan kotak hijau seperti ini menunjukkan bahwa hashtag tersebut telah terindeks ya, seperti yang teman-teman lihat di sini ya. Untuk CEO YouTube berada pada posisi yang ketiga, dan riset keyword YouTube berada posisi kelima, jam tayang YouTube berada pada posisi ke-9 dan seterusnya ya. YouTube untuk pemula 3 dan seterusnya. Nah, silakan teman-teman cek bahwa hashtag teman-teman sudah terindeks belum sama video YouTube teman-teman gitu. Hal inilah yang menentukan perform video YouTube kita gitu. Sehingga bagi teman-teman yang apabila kesulitan dalam menemukan view ya, terutama bagi pemula yang masih memiliki jumlah subscribernya sangat sedikit, memang sangat susah ya untuk menemukan penonton. Apalagi jenis kontennya adalah konten tutorial seperti ini ya, karena peminatnya sangat sedikit. Namun bagi teman-teman yang membuat konten lagu ya, konten lagu, berita ya, atau konten-konten lucu, itu merupakan jenis-jenis konten yang memiliki minatnya yang banyak gitu. Jadi sangat mudah bagi teman-teman menggunakan strategi ini pada jenis konten itu. Sangat mudah banget untuk menemukan penonton-penonton bagi channel YouTube teman-teman gitu. Oke, selanjutnya saya ini untuk analisis videonya. Kemudian selanjutnya kita melakukan research keyword ya dengan menggunakan tool ini, tool TubeBuddy. Saya ambil contoh ya. Salah satu contohnya yaitu
saya ingin membuat sebuah konten lagu, kemudian nuansa konten lagu tersebut adalah lagu patah hati ya, lagu patah hati. Nah, dikarenakan saya ingin membuat sebuah konten sebuah konten lagu dengan nuansa patah hati, maka yang perlu saya cari tahu adalah kata kunci lagu patah hati. Nah, apakah kata kunci lagu patah hati ini memiliki rating view yang bagus atau tidak? Ya, memiliki rating penonton yang bagus atau tidak gitu. Kalau kita melakukan pengecekan terhadap kata kunci ini. Ya, seperti yang saya sarankan tadi ya sebelumnya, bahwa teman-teman setidak-tidaknya harus memiliki 3 kata kunci bidikan atau yang menjadi target ya, menjadi target teman-teman untuk video teman-teman. Nah, di sini dikarenakan sebagai contoh, dikarenakan saya ingin membuat sebuah konten lagu patah hati, maka saya harus mendapatkan 3 kata kunci untuk lagu patah hati gitu. Nah, di sini pertama saya gunakan dulu kata kunci ini. Kemudian teman-teman klik show keyword score ya di sini. Nah, untuk kata kunci lagu patah hati di sini memiliki search volume ya. Search volume itu bagus ya, berada pada grafik ini ya, antara kuning dan hijau. Dan kalau bisa langsung pada di hijau ya. Pada hijau, kalau tidak mentok ya. Mentok saja ya. Kemudian di sini ada keterangan search per month, artinya dalam bulan ini yang menggunakan kata kunci ini sebanyak 74.000 sekian gitu ya. Kemudian pada kata kunci ini memiliki kompetisi yang sangat rendah ya, sangat rendah, sehingga bisa dijadikan kata kunci ini sebagai kata kunci bidikan. Kemudian kita cari lagi kata kunci berikutnya, lagu patah hati ya. Kemudian kita gunakan kata kunci yang direkomendasi oleh YouTube. Ini kita seleksi saja ya, kita seleksi. Kemudian kita coba pilih kata kunci yang kedua. Dikarenakan kita sudah mendapatkan kata kunci yang pertama, selanjutnya kita mencari kata kunci yang berikutnya ya, kedua, ketiga, jika bisa sampai 5 ya. Nah, kemudian kita lihat rankingnya. Maaf, ratingnya. Nah, di sini untuk search volumenya sangat rendah ya. Sangat rendah karena grafiknya berada pada zona orange ya, zona orange. Kemudian untuk pencarian dalam bulan ini, penonton yang menggunakan kata kunci ini berjumlah 21.000 sekian gitu. Ini lebih rendah dibandingkan dengan kata kunci lagu patah hati tadi ya. Maka disarankan ini jangan digunakan, kata kunci ini jangan digunakan sebagai kata kunci bidikan atau target ya. Bisa jadikan kata kunci ini sebagai kata kunci tambahan ya. Jangan dijadikan sebagai target. Oke. Jika teman-teman sudah memperoleh kata kunci ya, minimal 3 kata kunci yang memiliki rating view yang bagus, maka teman-teman harus menghubungkan kata kunci tersebut dengan judul video, deskripsi video, dan hashtag ya. Terutama pada penulisan hashtag, di sini banyak sekali yang melakukan kesalahan. Perlu teman-teman ketahui bahwa pada penulisan hashtag paling teratas ya, paling pertama itu harus kata kunci bidikan tadi ya, kata kunci yang menjadi target tadi. Kemudian teman-teman kombinasikan lagi kata-kata kunci itu ya, dibolak-balik kata-katanya gitu. Jika sudah selesai kombinasinya, kemudian masih ada tersisa ya, karena di hashtag itu kan harus memenuhi 500 karakter ya, maksimal 500 karakter. Jika masih ada tersisa, bisa teman-teman menggunakan kata kunci tambahan ya, yang bagi teman-teman ada hubungannya dengan video teman-teman. Nah, apabila orang mencari dengan menggunakan kata kunci itu, diharapkan video teman-teman dapat ditampilkan. Nah, tinggal teman-teman gunakan kata kunci tambahan yang memiliki search volume yang lumayan ya. Memiliki search volume yang cukup lumayan ya. Bisa teman-teman tambahkan pada sisanya untuk memenuhi kuota ya. Untuk memenuhi kuota berjumlah 500 karakter. Selanjutnya adalah subtitle. Nah, subtitle juga teman-teman untuk efektifnya pada 3 menit pertama itu teman-teman harus mengucapkan kata kunci target ya. Tinggal teman-teman kreatif saja gimana caranya supaya bisa mengucap kata kunci tadi gitu. Ingat 3 menit pertama. Oke.
Nah, di sini saya coba tunjukkan salah satu video saya ya, cara membuat data. Nah, ini salah satu video saya akan saya tunjukkan. Ini saya berada pada posisi yang pertama. Oke, ditunggu sampai muncul jendela baru ya, jendela tubadinya. Tunggu sebentar. Nah, ini sudah mulai muncul ya. Nah, oke, di sini sudah muncul ya. Di sini sudah muncul. Di sini untuk skor CEO-nya sangat bagus ya, karena mencapai angka 100 ya. Ini menunjukkan bahwa skor CEO-nya sudah sangat bagus. Kemudian selanjutnya kita lihat bahwa hashtag-hashtag yang digunakan pada video ini sudah terindeks dengan baik atau belum gitu. Oke, di sini sudah muncul ya, di sini sudah muncul dan semua hashtagnya terindeks dengan baik. Dan di sini ya, untuk kata kunci ini berada pada posisi yang pertama, ini posisi yang kedua dan seterusnya. Ya, ini menunjukkan bahwa kualitas SEO-nya sangat bagus ya dan memiliki kesempatan untuk berkembang ya dan bertahan dari waktu ke waktu. Ya, sekian dulu tentang cara riset keyword ya dengan menggunakan tool TubeBuddy. Dan untuk strategi-strategi yang lainnya seperti setting metadata video YouTube, silakan teman-teman tonton pada video tutorial yang sudah saya buatkan atau cek link videonya pada deskripsi video ini ya. Dan begitupun dengan tutorial-tutorial strategi-strategi lanjutannya ya, yang ketiga dan keempat seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa pada video postingan saya yang selanjutnya. Salam sehat selalu.